يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada pagi hari ini Allah Ta'ala telah berikan kita taufik, hidayah, inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, duduk dalam majelis ilmu. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih doa. Fikih doa. Ya, apa hukum berdoa? Kemudian apa makna daripada doa tersebut? Bagaimana adabnya? Kemudian apa saja hal-hal yang membuat doa itu terhalang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan pertama, fiqhud du'a. Ad-du'a huwal ibadah. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna du'a huwal ibadah. Rawahu arba'ah wa sahahu at-Tirmidzi. Wa anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata: Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Rawahu arba'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh 4 imam hadis. Wassahahu at-Tirmidzi, dan dinyatakan sahih oleh Imam at-Tirmidzi. Rawahu al-arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam hadis, atau kalau dalam istilah ilmu hadis itu ashabul arba'ah, 4 ahli hadis. Siapakah mereka? Imam Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu 4 ahli hadis. Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Sisanya 2 imam, yaitu Sahih Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Jadi kalau 4 arba'ah, 4 perawi hadis, rawahu arba'ah, berarti Imam Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Tirmidzi. Kenapa Sahih Muslim tidak disebutkan? Karena Sahih Muslim dan Bukhari itu memiliki 2 gelar, yaitu Sahihain, 2 ahli hadis yang kuat, Sahihain. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dalam pesantren yang fokus dalam bidang ilmu fikih itu, maka pasti dalam ilmu hadis maka pasti mempelajari yang namanya kutubus sittah. Kutubus sittah itu kitab 6. Kitab 6 itu maksudnya Imam Nasai, Ibnu Majah, ya, Tirmidzi, kemudian Imam Abu Daud, Muslim, dan Al-Bukhari, seperti itu. Sehingga yang dirahmati oleh Allah, ketika seorang itu dia mempelajari kutubus sittah, mempelajari ulumul hadis, maka dia itu akan bijak, ya, di dalam memahami hadis. Karena sekarang itu begini Pak, ada orang itu sangat anti sekali dengan hadis dhaif. Sehingga mereka bertanya, Ustadz, apakah kita boleh berdalil dengan hadis yang dhaif, yang lemah? Sebenarnya ini pernyataan yang
pertanyaan yang keliru. Kenapa? Karena memahaminya pun keliru. Seolah-olah hadis yang lemah dengan hadis palsu itu sama. Hadis palsu itu hadis maudhu, itu hadis palsu. Hadis palsu itu adalah ungkapan hadis yang bukan dari Rasulullah SAW. Itu hadis palsu. Sedangkan hadis dhaif itu ya bukan hadis palsu. Hadis dhaif itu validatisnya itu tidak sekuat hadis sahih. Jadi kalau kita presentasikan hadis sahih itu 1% sampai 100%. Tapi kalau hadis dhaif itu 1% sampai 50%. Ya. Artinya sedikit banyak ada kemungkinan itu hadis berasal dari Rasulullah SAW. Sehingga ketika seseorang itu dia meninggalkan hadis yang dhaif dan ternyata hadis itu sahih, maka dia berdosa, Pak. Kenapa? Menganggap hadis itu bukan dari Rasulullah SAW. Kalaupun dia mengamalkan hadis dhaif itu, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena itu bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Jangan-jangan ini hadis berasal dari Rasulullah SAW. Karena begini, Pak. Karena Pak, setiap perawi itu terkadang berbeda dalam menilai perawi. Apakah ini sahih, apakah ini orangnya sikoh atau majhul, itu berbeda-beda. Maka kata guru kami, ya, guru dosen hadis itu yang mengatakan ketika kita menemukan hadis yang dhaif, maka harus husnuzon. Kita amalkan saja, bisa jadi ini hadisnya sahih dan itu tidak berdosa, bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Makanya kenapa Imam Al-Bukhari itu tidak membuang hadis yang dhaif, bahkan beliau mengumpulkan hadis dhaif itu dalam satu kitab namanya Adabul Mufrad, dan ini dikaji oleh pondok-pondok pesantren itu ya, bagi fakultas Usuluddin atau fakultas syariah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bentuk kehati-hatian Al-Imam Bukhari, ya, jangan-jangan saya dalam menilai hadis ini salah. Makanya jangan heran ketika ada hadis yang sahih dilemahkan oleh perawi yang lain, atau hadis dhaif dikuatkan oleh perawi yang lain. Nah, kalau kita kaji juga, Pak, dalam Kitabul Jami' ini juga banyak hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Maka seperti itu. Termasuk hadis yang kita bahas ini, doa mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Ini juga termasuk hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Baik. Maka di sini disebutkan inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Walahu min haditsin Anas radhiyallahu anhu marfu'an ad-du'a mukhul ibadah. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu secara marfu, doa adalah intisari ibadah. Ya. Jadi muallif pengarang daripada kitab ini beliau mengatakan intaha minadzikri tsumma intaqala ila syauqi tsani minal bab wa huwa du'a. Setelah kami menjelaskan tentang zikir itu, zikir macam-macam zikir, maka sekarang pindah kepada bab wa huwa ad-du'a, bab yang kedua yaitu doa. Artinya apa? Seakan-akan mu'alif ini memberikan ya pencerahan, penjelasan kepada kita ketika setelah berzikir, zikir apa saja, maka hendaknya orang itu berdoa. Jadi enggak kebaliknya, jangan doa dulu baru berzikir, tapi sunnahnya apa? Berzikir dulu baru berdoa. Zikirnya apa? Yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian kepada Allah, baik itu berselawat ke atas Rasulullah SAW atau puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Al-awwal doa al-ibadah. Pertama, doa adalah ibadah. Maksudnya apa? Wa huwa tsana'u 'ala Allahi bi asma'ihi wa sifatihi. Memuji Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Itu doa. Wa tsani doa'ul talab, yaitu doa permohonan. Jadi ada dua jenis doa, Pak, ya. Yang pertama doa ibadah. Doa ibadah yaitu memuji Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa tsani, yang kedua doaul talab, doa permohonan. Wa huwa talabul hawaiji min Allah, yaitu meminta hawaij, berbagai kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya apa? Ketika seseorang itu berdoa, tidak ujuk-ujuk langsung minta kepada Allah, tetapi harus apa? Doa ibadah tadi, asana. Dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala dulu dengan berbagai banyak pujian. Doa itu adalah permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya untuk mendapat manfaat dan terhindar dari mudarat. Jadi doa itu secara istilah maknanya permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya untuk mendapat manfaat dan terhindar dari mudarat. Ya. Kemudian limadha sumiyat du'a wa ibadah. Lalu mengapa doa itu disebut sebagai suatu ibadah? Nah, kenapa doa itu disebut ibadah? Maka di sini disebutkan li'anna du'a yashtamilu ala umurin 'azimatin minal ibadah. Karena di dalam doa itu terkandung berbagai bentuk penghambaan yang agung. Minha di antaranya, jadi doa itu di dalamnya terkandung berbagai bentuk penghambaan yang agung. Minha di antaranya apa? At-tauhid. Di dalam doa ada tauhid. Yang kedua, di dalam doa itu ada al-khudu'u wa dhullu lillah, ketundukan dan kerendahan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, ar-raja, di dalam doa itu ada pengharapan kepada Allah. Ya, kemudian yang keempat al-khauf, dalam doa itu ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Berikutnya at-tawakkul, dalam doa itu ada tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang berikutnya al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga wal 'abdu idza da'a rabbahu, sehingga ketika seorang hamba dia berdoa kepada Allah Ta'ala, faka'annahu yaqul, maka seakan-akan dia berkata, ana dha'ifun wallahu qawi, aku lemah sedangkan Allah Maha kuat. Ana fakirun wallahu ghani, aku fakir sedangkan Allah Maha kaya. Ana muhtajun wallahu wal mughni wal mu'ti, aku membutuhkan sedangkan Allah yang Maha mencukupi dan Maha pemberi. Jadi makna doa itu sepertinya itu, Pak, sebenarnya. Ya. Banyak ya, ada 7 tadi ya. Dalam doa itu ada rasa khauf, raja, khauf, tawakal kepada Allah. Sehingga kalau digabungkan menjadi satu, makna raja itu ana dhaifun wallahu qawi. Arti doa itu saya lemah dan Allah kuat. Saya fakir, Allah itu Maha kaya. Saya membutuhkan, Allah yang Maha mencukupi dan Allah yang Maha pemberi. Sehingga wajar ya, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan di antara tanda-tanda orang yang sombong itu adalah orang yang tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena dia hanya menggantungkan kepada dirinya sendiri tanpa menggantungkan segala sesuatu itu kepada Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, orang yang tidak pernah berdoa itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong. Maka setiap para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bekal pertama dari Rasulullah itu apa? Doa. Nabi Nuh itu ketika ribuan tahun, ratusan tahun ratusan tahun berdakwah dan tidak diterima oleh kaumnya, maka senjatanya Nabi Nuh itu apa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan kau sisakan fardan, jangan kau sisakan kaum-kaum ini karena dia banyak membangkang. Dan kata Nabi, setiap Nabi itu memiliki doa pamungkas, ya, dan setiap Nabi itu telah dipakai doa pamungkasnya itu, kecuali Rasulullah SAW. Doa yang paling diistijabah itu disimpan oleh Rasulullah sampai saat ini untuk apa? Untuk memberikan pertolongan syafaat kepada seluruh umatnya. Nah, ini pengertian daripada doa, gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Amin. Kemudian berikutnya hukum doa, hukum berdoa. Nah, mungkin kita ini ya, baru mendengar apakah berdoa itu ada hukumnya. Nah, di sini dijelaskan hukum doa, hukum berdoa. Halid du'a'u wajibun. Apakah berdoa itu wajib? Nah, apakah doa itu wajib? Selama ini mungkin kita menganggap doa itu ya gitu-gitu saja, nggak ada hukumnya.
Ternyata di sini dibahas para ulama fuqaha, hukum doa. Apakah doa itu wajib? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat fi hukmi doa, tentang hukum doa, ala qaulaini masyhuraini. Doa menjadi dua pendapat yang masyhur. Ternyata hukum doa itu khilaf di antara ulama. Tetapi ada dua pendapat yang masyhur, yang sangat dikenal, ya. Apa itu? Al-qaulul awwalu, ya. Pendapat pertama, anna du'a wajibun, bahwa berdoa itu hukumnya wajib. Wajib. Berarti wajib itu kan kalau dalam istilah fikih, wajib itu mengerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti kalau orang nggak berdoa itu berdosa dia karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Kan begitu pengertiannya berarti. Maka di sini doa itu hukumnya yang pertama wajib. Wa huwa qaulu ba'dil ahli ilm. Dan itu pendapat sebagian ulama ahli ilm seperti Al-Imam Tabari. Imam Tabari wa ba'dul Hanabilah, dan sebagian ulama Hanabilah. Hanabilah itu berarti Imam Hambali. Nah, jadi Imam At-Tabari dan mazhab Imam Hambali mengatakan doa itu wajib. Sehingga ketika seseorang itu tidak berdoa, berdosa. Ya. Dalil apa yang menjadikan doa itu wajib bagi kelompok atau para mazhab Imam Hambali dan Imam At-Tabari? Imam Tabari ini bukan mazhab ya, ahli tafsir. Ya. Beliau mengatakan karena ada firman Allah Taala, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan bagi kalian. Ini perintah. Sedangkan dalam ilmu usul, wal aslu fil amr annahu lil wujub. Pada asalnya sesuatu perintah itu menunjukkan hukum wajib. Jadi kalimat amr, jadi kalau dalam bahasa ilmu tata bahasa, ilmu sorof itu ada amr, if'al, itu artinya perintah. Jadi kalau setiap perintah dalam Al-Quran bima'na wajib, itu pada hakikatnya hukumnya wajib. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang beriman, kutiba, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Ini amr, ya. Maka di situ ada perintah puasa, hukumnya wajib. Nah, kemudian ya, malam takum qarinah tasriyah. Setiap perintah amar itu hukumnya wajib, ya, selama tidak ada qarinah, tidak ada dalil yang memalingkan kepada hukum selain wajib. Nah, sekarang perintah doa itu kan perintah, tidak ada dalil satu pun yang menjelaskan tentang tidak bolehnya tidak berdoa. Semua perintah, tidak ada hukum yang memalingkan perintah ini. Sehingga dalam mazhab Imam Hambali dan At-Tabari, berdoa itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita ngambil pendapat ini, hati-hati juga gitu, Pak. Kalau nggak doa, dosa. Nggak doa satu hari berdosa berarti. Al-qaulu tsani. Nah, ini pendapat yang ringan ya. Biasanya kita yang pakai ini, Pak. Anna doa sunnatun muakkadah. Pendapat kedua, bahwa doa itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa sih, Pak? Sunnah yang betul-betul dianjurkan. Ini sudah mendekati wajib saat ini. Sehingga orang yang tidak melaksanakan, tidak menjalankan sunnah muakkadah, itu rugi ya sebenarnya. Sunnah yang betul-betul ditekankan, muakkadah, akkada yuakkidu ta'kidan, muakkad, yang betul-betul dianjurkan. Nah, ini pendapatnya siapa? Wa huwa madhhabun jumhurul fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah. Ini adalah pendapatnya jumhur, mayoritas fuqaha ahli fikih, Imam Hanafi, kemudian Maliki dan Syafi'i. Jadi kalau Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i ini berpendapat bahwa doa itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah. Yang agak lain itu memang Imam Hambali memang agak lain, Pak. Jadi memang kalau kita dulu kami itu pernah belajar daurah fikih. Daurah fikih itu selama 2 tahun itu ya. Memang pendapat yang paling banyak nyeleneh, bukan nyeleneh ya, yang agak berbeda sekali dengan
apa tuh namanya, pendapat-pendapat yang lain tuh ya Imam Hanabilah. Imam Hanabilah. Ada juga yang mengatakan Imam Malik. Bahkan Pak, dalam berwudu ya, itu nggak tertib, nggak wajib tertib. Kalau Imam Syafi'i itu kan wudu itu kan wajib tertib dari wajah, tangan kan sampai ke kaki. Tapi kalau dalam mazhab lain, wudu itu nggak perlu tertib, boleh dari kaki, boleh dari tangan, terakhir wajah itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau umpama kita ambil pendapat ini Pak, dimusuhi kita sekampung. Saya wudu dari kaki dulu, dilihat ini kok wudunya dari kaki dulu ya. Mazhab ada pendapat yang mengatakan seperti ini. Nah, ini ngawur ya. Ya, seperti itu. Ya, maka ini pendapatnya siapa? Imam Hanafi, Malikiyah dan Syafi'iyah bahwasanya doa itu hukumnya sunnah muakkadah. Pendapatnya beliau mengambil pendapat bahwasanya doa itu hukumnya sunnah muakkadah itu kenapa? Likathratin nusus adalah ala fadli doa wa targhib fihi. Karena banyaknya nas yang menunjukkan keutamaan dan anjuran terhadap anjuran berdoa min ghairi wurdi wa'idin khas ala tarki, tanpa adanya ancaman khusus bagi orang yang meninggalkannya. Artinya apa? Nggak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat, nggak ada. Tapi kalau perintah-perintah yang lain seperti puasa, zakat, ya, kemudian puasa, itu ancamannya banyak. Orang yang tidak berpuasa seperti ini, orang yang tidak sholat seperti ini, orang yang tidak zakat seperti ini. Tapi nggak ada satupun hadis barang siapa yang meninggalkan doa maka ibadahnya tidak diterima, nggak ada. Sehingga para ulama fuqaha dan 3 mazhab ini mengambil kesimpulan bahwa ini menunjukkan bahwa doa itu hukumnya hanya sunnah muakkadah saja, sunnah yang ditekankan, bukan wajib. Kalau seandainya wajib, maka pasti ada dalil yang memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan doa seperti ibadah-ibadah, perintah-perintah yang lainnya. Ya, maka di sini wa qaulur rajih, maka pendapat yang kuat, bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna asla du'a min a'dhamil ibadat wa aktsariha ta'kidan. Ya, Syekh Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan bahwa pada asalnya doa itu merupakan salah satu ibadah yang paling agung dan paling ditekankan. Nah, di sini beliau menyebutkan tetapi waqad yakunu doa wajiban fi ba'dil ahwal. Namun pada kondisi tertentu doa itu bisa menjadi wajib. Doa itu bisa menjadi wajib. Kapan doa itu bisa menjadi wajib? Nah, kita perhatikan kapan doa itu bisa menjadi wajib. 1. Mithlu su'ail maghfirah minad dzunub. Contoh seperti memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini wajib. Ketika kita melakukan satu dosa apapun itu, maka disunahkan segera beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Nah, ini hukumnya doa pada waktu itu hukumnya wajib. Ketika khutbah Jumat khatib, maka seorang khatib wajib dia berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wajib berdoa. Doa minta ampun kepada kaum mukmin dan muslimat, wajib. Itu enggak sunnah lagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu doa untuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu rukun khutbah. Sehingga ketika seorang khatib dia meninggalkan satu rukun khutbah, maka Jumatnya enggak sah, harus diulangi lagi. Ini pernah terjadi Pak di kampung kami. Ya, tidak membaca sholawat, sedangkan sholawat itu salah satu rukun khutbah ya dalam mazhab Syafi'i. Sehingga ketika itu jamaah di tempat kami terbagi menjadi 2 kelompok. Keren sekali Pak. Kelompok yang menganggap khatib saya dengar kok dia baca sholawat. Kelompok yang kedua enggak, dia enggak baca sholawat. Akhirnya sebagian jamaah ada yang sholat mengulangi sholat Jumat, ada yang sholat duhur, ada sebagian lagi yang tidak sholat langsung pulang. Jadi kesimpulannya tergantung keyakinan masing-masing. Kalau bapak meyakinin ini khatib enggak baca sholawat, ya wajib sholat duhur karena sholat Jumatnya enggak sah, gitu. Nah, termasuk doa. Ini hukum doa bagi khatib itu bukan sunnah lagi, menjadi apa? Wajib. Yang kedua, wa talabil hidayah, memohon hidayah. Ini hukumnya wajib. Doa hidayah dalam sehari itu berapa kali?
17 kali. Sehingga kalau dia hanya doa minta hidayah 15 kali itu berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Li'anna al-'abda yastagni 'an dzalik wa la najaha lahu bihin. Karena seorang hamba tidak mungkin merasa cukup tanpa hal-hal tersebut. Doa hidayah, ihdinas siratal mustaqim, itu wajib dibaca dalam sehari 17 kali, Pak. Salat 5 waktu. Jadi kalau 2 saja ditinggalkan, subuh ditinggalkan, artinya dia doa minta hidayahnya hanya 15 kali. Nah, ini berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kondisional, Pak ya. Terkadang doa itu menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah. Doa makan itu sunnah saja. Pas lagi lauknya enak, doanya kenceng, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kami di pondok itu. Tapi kalau sudah doa lauknya biasa-biasa saja, bismillahirrahmanirrahim, cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu. Masya Allah. Kemudian ada berdoa. Nah, ini pembahasannya agak panjang, Pak. Ada berdoa. Ada berdoa. Ada berdoa itu apa saja? Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas. Fadullaha mukhlisina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan untuknya. Ai la yakunu du'a'u illa lillah wahdah la syarikalah. Yakni doa tidak ditunjukkan kecuali kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Ini ikhlas. Mukhlis. Ya, makanya dalam berdoa itu kita niatkan untuk lillahi ta'ala. Ya Ghani, ya Hamid, ya asma-asmanya lah kita ucap. Yang kedua al-yakinu bil ijabah. Yang kedua yakin akan dikabulkan. Insya Allah pekan depan bagaimana cara Allah mengabulkan suatu doa itu kita akan bahas ya pekan depan karena pembahasannya agak panjang. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Jadi ketika kita berdoa itu udah husnuzan yakin. Ya Allah, Engkau pasti akan mengabulkan doa saya. Tapi entah kapan itu dikabulkan ya. Jadi cara Allah mengabulkan doa itu bermacam-macam. Ya, pekan depan kita akan bahas. Rawahu Tirmidzi. Fala yanbaghi lil muslim ay yad'u wa qalbuhu mutaraddidun aw syak. Maka tidak sepantasnya seorang muslim berdoa dengan hati yang ragu atau bimbang. Seperti itu. Yang ketiga, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Itu di antara sunnah berdoa itu menghadap kiblat. Wa qad istaqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qiblata fi du'ai yaum Badr. Nabi SAW menghadap kiblat ketika berdoa perang Badar. Tapi melihat kondisi, Pak ya. Jadi tidak harus juga kita menghadap kiblat. Kalau memang selagi itu memang bisa menghadap kiblat itu lebih utama. Tapi kalau pengajian seperti ini, Pak, ada kadang-kadang kita mengundang acara apa saja, Ustaz silakan doa. Ya sudah, seorang ustaz cukup doa menghadap jamaah, nggak perlu ustaznya menghadap kiblat. Kan lucu ini jamaah. Ya, harus kondisional tuh, Pak. Ya, wastiqbal qiblati min akmalin adabi du'a. Menghadap kiblat termasuk adab yang paling sempurna. Yang keempat, raf'il yadain, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya, mengangkat kedua tangan. Cara mengangkat kedua tangan itu bagaimana? Kaifiatnya itu banyak sekali, Bapak. Ya, kaifiat cara mengangkat tangan itu banyak. Tetapi kebanyakan Rasulullah itu kalau berdoa, cara mengangkatannya itu kedua tangannya itu dijajarkan dengan dadanya seperti ini. Kemudian kedua mata Rasulullah melihat kedua telapak tangannya seperti ini. Jadi bukan begini atau begini, tapi begini. Tapi terkadang Nabi itu doanya begini. Tapi kadang begini kalau sholat istisqa. Kalau Bapak jangan coba-coba doa seperti ini habis sholat ba'diyah doanya begini. Wah istisqa dia ini berarti ini. Ya, boleh istisqa. Nabi itu kalau sholat istisqa sampai ketiaknya itu terlihat. Kata Siti Aisyah, seakan-akan saya melihat cahaya dari kedua ketiak Rasulullah. Kalau kita berdoa gitu ini bukan cahaya, Pak ya, tapi hitam semua kan. Ya. Tapi Rasulullah itu kalau berdoa selalu melihat kedua matanya seperti ini. Ke kedua telapak tangannya. Sunnah, Pak ya, mana kedua telapak tangan. Nah, sekarang begini, Pak, timbul pertanyaan. Ustaz, saya pernah melihat Pak Ustaz ketika terjadi khutbah Jumat, yaitu
Seorang khatib itu berdoa, kemudian jamaahnya dia mengucapkan amin amin, tapi tangannya nggak diangkat seperti ini, amin amin. Itu ada dalilnya nggak? Nah, kita akan bahas di sini gimana, supaya kita sama-sama paham. Nah, di sini yang pertama, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Inna rabbakum, hadisnya apa? Inna rabbakum hayyun karimun, sungguh Rabb kalian itu maha pemalu, maha mulia. Yastahi min ibadi, dia Allah malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, ayyaruddaha sifron, lalu Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Jadi Allah itu malu waktu kita berdoa, kita kembalikan tangan kita dalam keadaan kosong. Allah malu. Artinya apa? Allah pasti mengabulkan doa tersebut. Nah, sehingga hadis ini dijadikan, karena ini hadisnya kan umum. Nanti ternyata hadis ini nanti dimuqayyad, diikat dengan hadis yang lain. Sehingga para ulama, tetapi sedikit sekali ulama yang mengatakan bahwa sehingga seseorang itu dalam keadaan apapun dia, baik dalam keadaan mendengar khutbah atau dalam seorang khatib ketika dia berdoa dalam khutbahnya, maka hendaknya dia dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Yang menjadi permasalahannya itu, apakah seorang khatib wajib disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdoa? Nah, di sini ada khilaf, ya, ada khilaf, ya. Pendapat yang pertama dianjurkan karena dalilnya tadi, Allah itu sangat suka orang yang mengangkat kedua tangannya, dan Allah malu apabila ketika selesai berdoa tidak mengabulkan. Ini pendapat, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi itu pernah ketika beliau itu berkhutbah, maka Nabi itu mengangkat tangannya, dan Nabi dalam keadaan meminta hujan, istisqa. Jadi ketika itu Nabi itu bertepatan dengan hari Jumat, ya, berkhutbah. Ketika itu Rasulullah pun langsung mengangkat kedua tangannya, kemudian meminta doa istisqa. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan ini bahwasanya boleh seseorang khatib ketika dia berdoa mengangkat kedua tangannya, karena ada dua dalil ini. Tetapi sebagian ulama membantah, Nabi mengangkat kedua tangannya itu bukan karena doa khutbah, tetapi karena doa istisqa. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bagi orang yang tidak menganjurkan khatib mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya siapa? Hadisnya Ruwaibah, Umarah bin Ruwaibah qala. Nah, ini disebutkan, ya, ra'a Bisran bin Marwan ala mimbar rafi'an yadayhi faqala qabbaha Allah hataini yadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu wa la yaqulu bihadhi hakadan. Jadi dari Husain bin Umrah bin Ruwaibah qala, jadi ketika itu Umarah bin Ruwaibah ini melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar dalam keadaan mengangkat tangannya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Faqala, maka Husain bin Umrah mengatakan, qabbahallahu hataini yadaini, semoga Allah membinasakan kedua tanganmu ini. Kaget kan Bishr bin Marwan, kenapa engkau mengatakan begitu? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ayyakul bihadhi hakada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika di atas mimbar tidak pernah menambahkan hal seperti ini. Artinya Nabi itu kalau di atas mimbar tidak pernah, ketika berdoa tidak pernah mengangkat tangan seperti ini. Ya, mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadi wa asyara bi asabi asabah. Rasulullah itu tidaklah menambah lebih dari itu, dari beliau berisyarat dengan dari telunjuknya. Artinya Nabi itu tidak pernah ketika berdoa khutbah Jumat itu tidak pernah mengangkat kedua tangannya seperti ini, kecuali dalam sholat dalam khutbah istisqa. Nah, maka dari dua hadis ini para ulama memberikan satu pendapat. Hada fi anna sunnah an la yarfa al-yad fi khutbah wa huwa qaulu Malik wa ashabina wa ghairu Syafi'iyah. Maka jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa sunnah seorang khatib itu tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, tetapi dia asyara ilaihi, mengangkat satu jarinya seperti ini. Ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tetapi bukan
mengangkat kedua tangannya. Tetapi yang paling sunnah itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak perlu mengangkat kedua tangannya, atau ada yang mengatakan cukup satu syarat saja. Karena Nabi itu ketika dia berdoa syahadat, maka Nabi itu selalu mengangkat satu telunjuk seperti ini, ya. Jadi, tetapi ini Pak khilafiyah, ya. Tetapi ini masalah khilafiyah. Jadi boleh mengangkat tangan, tetapi yang paling afdol itu tidak mengangkat tangan. Lalu bagaimana Ustaz dengan makmumnya, dengan jamaahnya? Apakah jamaah itu mengaminkan dengan mengangkat tangan atau tidak? Maka di sini disebutkan tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bagi makmum apakah dia mengaminkan harus mengangkat tangan atau tidak. Karena hadis ini semua tentang khotib, bukan tentang makmum. Jadi tentang khotib ya, bukan tentang makmum. Bagi khotib boleh mengangkat, boleh tidak. Tetapi lebih utama tidak mengangkat tangan. Maka bagi makmum itu apa? Bagi makmum itu boleh mengangkat tangan atau boleh tidak. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Bagi yang mengangkat tangan, berarti dia berdalil bahwa sudahlah saya angkat tangan saja karena ini kan sunnah. Bagi yang tidak mengangkat tangan, ya boleh, berarti dia mengambil hadis ini. Karena itu tidak ada kesimpulan hukumnya ya bagi seorang makmum. Jadi jangan kaget Pak. Kadang-kadang di Al-Ikhwan itu juga banyak. Ketika khotibnya berdoa ada yang mengangkat tangan, makmumnya ya ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Hanya saja dalam penyebutan huruf amin, maka itu makruh menyebut pengucapannya dengan suara keras, amin, amin, itu makruh. Disunahkan dengan suara yang lirih, amin, amin. Yang cukup mendengar itu diri kita saja, tanpa orang lain mendengar. Ya. Jadi jangan sampai nanti amin, amin, itu khotibnya nggak fokus Pak kalau kayak gitu. Amin, amin. Apalagi kalau lagi kultum kan, amin. Wah itu sudah hadis yang sudah dihafal, dipersiapkan dari pagi, biar ya, biasanya. Ya itu saya ngalamin seperti itu. Amin. Udah kemana dari? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Itu terutama salat Idul Fitri, di lapangan. Waduh sudah nggak fokus. Ya seperti itu Pak ya. Jadi yang berikutnya al-ibtida'u bihamdillah wa salatu ala nabi. Sunnah berdoa itu berhamdalah, memuji-muji Allah dan salawat ke atas Nabi. Sami'an Nabi rajulan yad'u fi salati falam yumajjidillah wa lam yasil 'ala Nabi. Nabi itu pernah mendengar seorang berdoa dalam salatnya tanpa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ajil hada, ajil hada, ajil hada. Orang ini tergesa-gesa, orang ini tergesa-gesa, orang ini tergesa-gesa. Tsumma arsala Nabi ila bada'ah bihamdillah wa thana alaih, tsumma shalla ala Nabi, tsumma doa. Kemudian Nabi membimbing kalau kamu berdoa ya baca hamdalah, puji-pujian kepada Allah dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi Bapak-bapak, pujian itu kepada Allah itu pada doa-doa tertentu ya, bukan doa-doa yang sudah diajarkan Nabi seperti doa masuk WC atau doa makan. Kalau itu nggak perlu pujian, langsung saja. Jadi jangan sampai ketika kita masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is wal khaba'is, kita doa dulu hamdan syakirin, hamdan na'imin, Allahumma sholli, Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Ya itu nggak seperti itu pengertiannya ya. Atau ketika doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kita doa dulu pujian-pujian. Banyak sekali. Duluan lapar gitu. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya, kemudian fayan bagi lil 'abdi ay yajma' baina al-ubudiyah wa khudhu qalbi 'inda du'a. Seorang hamba hendaknya mengagungkan antara kerendahan diri sebagai hamba dan menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmatullah, selanjutnya ya, auqatu ijabah doa, waktu-waktu yang diistijabahnya doa. Sedikit lagi. Waktunya itu apa saja? Yang pertama, fi thuluthil akhir minan lail, pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Itu disunahkan kita berdoa. Yang kedua, inda sujud, ketika sujud. Ketika sujud itu disunahkan berdoa. Jadi kadang kita melihat para imam ketika di sujud akhir itu doanya agak panjang. Nah, doa harus dengan berbahasa Arab, tidak dengan berbahasa Indonesia. Harus berbahasa Arab.
Walaupun itu redaksi doa bukan dari Rasulullah, buatan kita sendiri nggak apa-apa. Yang penting dengan bahasa Arab. Boleh berbahasa Indonesia dalam hati, karena hati ini bukan ucapannya. Hati ini orang kalau membaca itu kan tahrikul lisan, ucapan lisannya, bukan kalau sedangkan dalam hati itu kan bukan membaca. Jadi kalau dia sujud dalam hati dia berdoa dengan berbahasa Indonesia itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ketika dia sujud panjang tiba-tiba dia berdoa, ya Allah ampuni saya, nah itu sudah batal sholatnya. Walaupun hanya satu huruf ajam bukan dari Arab itu batal sholat. Berikutnya doa bainal adzan wal iqamah. Doa antara azan dan iqamah. Bainal adzan la yuraddu doa bainal adzan wal iqamah. Antara doa dan iqamah itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah ketika sambil menunggu azan dan iqamah kita berdoa. Kemudian yaumul jum'ah, pada hari Jumat itu banyak berdoa, terutama antara dua khutbah. Ketika seorang khatib naik kemudian dia duduk, maka di antara dua khutbah itu kita disunahkan untuk berdoa. Makanya wajar kadang-kadang seorang khatib agak lama itu berdiri karena berdoa ya. Kemudian indal iftar lis'am, ketika berpuasa bagi orang yang berpuasa itu banyak berdoa. Indal nuzulil matar, ketika hujan turun itu disunahkan berdoa. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya ini makbul. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Ya, ketika seorang itu dizalimi, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah ketika dizalimi, diboikot, maka satu doanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu dapat menembus langit sehingga para sahabat mendapat pertolongan. Karena mazlum terdolimi. Ya. As-sababu fi ijabati doa, sebab-sebab terkabulnya doa al-mut'amul halal, menjaga makanan yang halal. Kemudian al-iktsar min amali shalihah, memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, at-tawassul bi asma'illah wa sifati, tawasul dengan nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya Rahman, ya Rahim, ya. Nama-nama Allah. Ya, kemudian mawa'in ijabati doa, penghalang terkabulnya doa itu apa saja? Yang pertama, al-mat'amul haram, makanan yang haram. Qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahim. Ad-du'a bil ma'siyah, doa untuk melakukan maksiat. Yang terakhir al-ajalah, tergesa-gesa. Kemudian al-ghaflatu 'inda du'a, dan lalai saat berdoa. Doa tapi lalai. Doa itu hanya sekedar rutinitas. Ini yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, inilah ta'rif doa, fikih doa ya. Mudah-mudahan dengan kita membahas tentang fikih doa ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang suka berdoa kepada Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.